Kemudian wasiat yang selanjutnya, sibuk memikirkan akhirat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Masyghulan bifikrika." Aku pun berwasiat agar menyibukkan pikiran. Menyibukkan pikiran dengan apa? Yaitu dengan akhirat. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Hindun bin Abi Halah radhiyallahu taala anhu, daimal fikrati laisat lahu rohatun. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpikir tanpa pernah merasa nyaman. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Oleh karenanya, sebaik-baik keadaan seorang hamba adalah meneladani seperti keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya bagi orang yang berakal agar pikirannya disibukkan oleh perkara akhiratnya dan oleh sesuatu hal yang dengannya ia mampu meraih kebahagiaan di sisi Tuhannya, serta bisa mendekatkan dirinya memperoleh ridhonya. Dan salah satu yang bisa mengantarkannya mencapai hal tersebut adalah memiliki pemikiran akan dunia yang bersifat fana dan binasa, serta memutuskan kenikmatan dan kelezatannya. Berbeda dengan akhirat yang bersifat langgeng atau terus-menerus abadi, baik kenikmatan maupun siksanya. Dengan demikian menjadi kuat dorongan untuk sungguh-sungguh beramal agar terselamatkan dari api neraka dan memperoleh anugerah kenikmatan surga. Dalam hal ini ada sebuah ungkapan, berpikir sesaat lebih baik dari ibadah 1 tahun. Dan seperti inilah berfikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Ali alaihi salam. Adapun berfikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terhadap sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana atau tidak kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Fathu Makkah atau Rasulullah membebaskan Makkah setelah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah itu Rasulullah mendapatkan banyak harta rampasan perang. Jadi dirampas itu milik orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga orang Quraisy yang masuk Islam ketika itu, baru masuk Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta rampasan perang itu, porsinya lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga beberapa sahabat dari sahabat Ansor itu menginginkan jatah yang lebih banyak. Saya kan paling lama, saya sudah lama sama Rasulullah, saya dong yang harusnya banyak, saya juga sudah berjuang. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, ini bahasanya, maknanya kurang lebih, apakah tidak cukup saya kembali ke Madinah bersama kalian dan saya tidak menetap di Makkah lagi, kata Rasulullah. Dan itu kampung halamannya Rasulullah. Artinya di sini lebih pilih mana, harta rampasan perang atau Rasulullah? Rasulullah sudah menjadi bagian dari sahabat Ansor. Ini Rasulullah mendidik sahabat ketika itu. Artinya sahabat juga diuji oleh Allah untuk tentang dunia itu. Dunia itu fana, kata Rasulullah. Kalau saya abadi, kata Rasulullah. Kenapa abadi? Kita akan bersama di dunia dan bersama di akhirat. Ada yang lebih mulia dari itu. Ada kenikmatan yang lebih dari itu. Tidak ada. Jadi Rasulullah itu sedang menggunakan metodologi dakwah untuk menguatkan keimanan orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Saya kuatkan kamu ya dengan apa? Dengan harta ini. Ini loh, di dalam Islam itu seperti ini. Sahabat yang sudah kuat oleh Rasulullah diberikan sedikit. Tidak semestinya. Karena apa? Karena itu juga dunia. Itu juga dunia.
Jangan kira di sini sahabatnya itu sahabat yang keimanannya ecek-ecek, oh bukan. Bukan. Kami pernah ceritakan di sini tentang Abu Hurairah, Ashabus Suffah, yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi sahabat-sahabat itu sudah miskin, jomblo lagi, nggak punya rumah. Nah, tinggalnya di bagian belakang Masjid Nabawi. Kalau kita melihat makam Rasulullah, itu di bagian belakangnya itu ada tempat yang agak tinggi. Ada tempat. Nah, itu Ashabus Suffah di situ. Ashabus Suffah di situ tinggalnya. Itu dulu bagian belakang Masjid Nabawi. Nah, Ashabus Suffah ini kalau Rasulullah makan, mereka makan. Jadi tugasnya memang nempel Rasulullah terus kemanapun. Ini Ashabus Suffah. Pimpinannya Abu Hurairah. Rasulullah dapat satu teko susu. Dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah sini. Kalau sudah dipanggil, Abu Hurairah sudah tahu, oh makan ini. Makan ini gitu kan. Sama dengan kita kan. Kita biasanya kan ada donatur-donatur kita. Oh, panggil sini itu DKM atau pengurus siapa gitu kan. Oh, ini pasti makan-makan ini. Biasanya seperti, nah itu Rasulullah juga seperti itu. Maka kalau kita niatkan hal-hal seperti itu mengikuti Rasulullah, pahalanya besar sekali. Panggil Abu Hurairah, wah makan ini. Yang dipanggil pertama biasanya kan dapat pertama kali. Ini tidak. Rasulullah pegang susu, Abu Hurairah sini. Ya Rasulullah, ini ada susu, panggil teman-temanmu. Abu Hurairah kan ngarepinnya, wah, harusnya saya dipanggil, saya minum dulu dong, baru saya panggil teman saya. Tapi disuruh manggil. Pikir lagi Abu Hurairah mungkin di pikirannya. Oh ini setelah saya panggil pasti saya yang disuruh minum dulu. Ini Rasulullah mengujinya seperti ini, menguatkan keimanan seperti ini. Setelah datang, Abu Hurairah diakhirkan oleh Rasulullah. Kamu dulu, minum. Gimana satu bejana, satu teko susu diminum puluhan orang? Enggak khawatir itu Abu Hurairah? Khawatir kehabisan kan? Khawatir kehabisan. Tapi ternyata enggak habis-habis. Artinya kalau sudah bersama Rasulullah ya seperti itu. Enggak usah khawatir. Harta rampasan perang itu sedikit. Aku balik ke Madinah, artinya sampai akhirat nanti kalian sama aku, kata Rasulullah. Itu bahasanya Rasulullah. Setelah itu apa? Minum sampai giliran Abu Hurairah, minum Abu Hurairah. Sudah Rasulullah, minum lagi, minum sampai puas, kata Rasulullah. Nah, itu gimana? Rasulullah kan tahu isi hatinya. Kamu khawatir habis kan tadi? Gitu. Memang kalau habis kenapa? Memang Rasulullah nggak ada gantinya, kan ada. Ini cara mendidiknya Rasulullah seperti itu. Jadi sahabat ini sudah dibentuk, diprotek, dididik sehingga kuat untuk menghadapi ujian-ujian setelahnya. Setelahnya. Maka ada banyak hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kalau saya sampaikan, urat leher saya ini putus. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis tentang fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kalau disampaikan Abu Hurairah akan dieksekusi oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Kalau Sayyidina Abu Hurairah dieksekusi, siapa yang akan menyampaikan ajaran agama ini? Maka Abu Hurairah lebih memilih tidak masuk ke menjelaskan tentang fitnah-fitnah itu, tapi mengajarkan agama ini seutuhnya agar kita yang hidup sekarang ini bisa berpegang teguh dengan agama ini. Itu ijtihad namanya. Oleh siapa? Oleh Abu Hurairah yang dididik oleh. Sedih tidak Abu Hurairah? Sudah jelas sedih itu. Sedih sekali. Sedih. Maka hati yang sedih dan terus berpikir itu akan terus mengantarkan kepada apa? Kepada akhirat, berpikir akhirat. Rasulullah mengajak kita berpikir akhirat. Maka
Kenapa kok ada beriman kepada hal-hal yang gaib? Beriman kepada azab kubur, beriman kepada neraka, beriman kepada surga, beriman kepada qada dan qadar. Kenapa? Karena agar mengingatkan hati kita kepada pemilik semuanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita kalau nggak ditakut-takuti kadang nggak takut. Beriman kepada hari akhir, kiamat. Kita kalau nggak ditakut-takuti dengan kiamat, kita nggak akan berpikir, nggak akan bersedih. Nah sekarang salah. Hari kiamat, tanda-tanda kiamat diperjualbelikan, jadi jual dagangan. Bukan menambah rasa takut, tapi dibisniskan. Jadi akhirnya nakut-nakuti orang. Bukan nakut-nakuti, mengajak untuk bersedih agar ingat kepada akhirat. Itu maksudnya. Maka ada at-targhibu wat tarhib. Targhib itu mengajak kepada kebaikan karena apa? Balasan-balasannya ini. Nah, kalau tarhib itu artinya mengajak kepada kebaikan dengan menakut-nakuti bahwa kalau kita melakukan ini balasannya yang jelek itu ini. Itu tarhib namanya. Jadi ada targhib, ada tarhib. Maka di sini di wasiat yang kita bahas ini bahwa apa? Memikirkan akhirat itu menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena akhirat itu kekal. Baru setelah kita masuk kepada fase keimanan kepada yang kekal tersebut, kita berpikir yang lebih kekal. Siapa yang menjadikan akhirat itu kekal? Siapa yang menjadikan kita, seandainya kita dan semoga kita menjadi ahli sorga, kita kekal kelak di sorga, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Maka kalau kita kekal di sorga, tapi tidak bertemu dengan yang menjadikan kita kekal, itu sebuah kerugian yang amat sangat besar sekali. Nah itu adalah tingkatan-tingkatan dalam mentadaburi kekekalan akhirat yang disampaikan dalam Al-Quran, disampaikan di dalam hadis melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan keimanan tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menampakkan keceriaan, kebahagiaan di wajah kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menyimpan kesedihan hanya ada di dalam hati kita dan tidak nampak di wajah kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mencontohkan, memberikan kita contoh suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup nafas kita dengan husnul khotimah, dengan keimanan yang lahir dan batin, dan mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.